Cuma yang pas bagian itu penting. cuma sebagian? Sebagian. CCTV-nya itu ternyata kalau yang fullnya kan 2 jam. Apa yang kau cintai dari orang itu? Nggak tahu Kak, itu dia. Orang dia nyuruh aku ke rumah, kok tiba-tiba dia lagi di kolam tenggelam. Dan dia bawa saksi yang meringankan. Itu awalnya termasuk aku loh Kak. Hanya mamaku nolak, kalau aku terima. I miss you. Kamu sempat di ini ya, sempat dituduh nggak punya hati, ikut. Karena nggak pernah nangis katanya kalau di depan kamera. Iya, kita mau ini dulu ya, lurusin dulu waktu itu kan sempat kita ngajak podcast ya waktu itu ya. Cuma sepertinya kamu belum mau tuh. Sekarang kan setelah 9 bulan berlalu, vonis sudah jatuh, baru akhirnya kamu mau. Alasan kamu waktu itu apa ya? Pas awal tuh sebenarnya aku mau Kak podcast, sebenarnya buat bantu juga kan. Tapi masalahnya waktu awal itu kayaknya apapun yang aku lakuin, yang keluar dari mulut aku tuh salah kan. Jadi aku lebih milih kayaknya aku diem dulu deh. Biar aku penyidikan dulu, persidangan dulu selesai, baru nanti aku podcast. Okay. Aku minta gitu sama manajer aku, sama Bang Sandi kan juga ngomong kan, podcast nggak? Nggak deh. Gara-garanya apa waktu itu kamu ngerasa kayak apa yang keluar dari mulutku ini kok jadi salah gitu? Karena pas awal belum aku lihat CCTV kan aku ditanya media tuh. Sama siapa renangnya apa? Cuma kan aku udah proses sama polisi sebenarnya, tapi nggak aku buka. Kata polisi jangan sebut nama sebelum kita rilis, karena itu bisa jadi bumerang, kamu bisa dilaporin segala macem. Aku jadi bilangnya orang kepercayaan, renangnya sama orang kepercayaan, aku bilang gitu. Pas itu keluar ternyata pacar aku tuh heboh serang. Oh ternyata pacarnya ngumpetin ya nggak sebut namanya apa. Sementara mereka nggak ngerti itu proses penyidikan. Aku nggak boleh nyebut namanya dulu sebelum polisi rilis. Oh, itu yang membuat orang-orang curiga sama Tamara. Aku bilangnya ngumpetin. Termasuk papanya Dante ya. Di awal dia kayak merasa aku ngumpetin. Oh, si Angger. Iya. Angger tuh ngomong apa waktu awal? Wah parah di sosmed kan. Selalu nyindir aku kan. Makanya aku kena juga. Jadi serangan itu aku dapatnya depan, belakang, kiri, kanan. Terus kamu bersikap reaksi pertama emosional aku cuma atau bilang, gimana? Banget. Tapi untungnya Bang Sandi kan selalu nangin tuh, tenang aja. Dia nggak tahu. Aku juga mikir kalau dia tahu nanti juga dia akan luluh. Aku bilang, pasti dia minta maaf sama aku bener kan? Iya. Sekarang aku udah membaik. Iya, cuma kan posisi kamu sulit banget. Banget Kak, itu parah. Kamu ada ngobrol langsung secara empat mata? Aku bahkan nggak mau ketemu dia waktu itu. Penyidikan aku sampai request, aku nggak mau satu ruangan. Takut berantem. Biar aja berjalan dulu prosesnya, nanti juga akan kebuka sendiri. Oke. Nah akhirnya pas persidangan dia lulus sendiri kan. Dia akhirnya tahu kronologinya gimana. Akhirnya dia tahu, barulah kita ngobrol. Baru ngobrol tuh? Iya, aku minta maaf. Aku kira di awal si Arfandi udah ngasih tahu dia. Ternyata tuh nggak ada. Jadi miskom. Iya, sering kan begitu ya. Jadi Fandi bilangnya, udah Angger udah tahu. Tenangnya sama aku udah tahu. Dia ngomongnya gitu. Jadi aku udah tenang gitu. Iya. Nah di situ kan coba kamu cerita dulu deh. Biar kita flashback lagi ya. Maaf ya, tapi really sorry ya. Gak apa-apa. Karena kan ini udah 9 bulan yang lalu. Dia runutannya. Kamu dikabarin kan? Pasti ya? Telepon. Oke. Anak kamu kenapa-napa gitu kan? Yang ngabarin kamu pertama siapa ya? Arfandi, si terdakwa. Jadi awalnya tuh aku nganterin Dante dulu nih. Ke rumahnya dia. Ini baru pertama yang aku tinggal gak ada aku ya Kak. Biasanya jadi, kamu selalu. netizen kan bilangnya, dan keluarga terdakwa bilangnya aku sering nitipin. Sebenarnya itu gak pernah ada. Kebalik, anak dia yang sering titipin sama aku. Oh dia juga ada anak? Ada, sering banget titip sama aku. Nah hari itu aku udah bilang, aku syuting nih cuma 2 scene di Keranggan. Nah, kamu kalau mau jalan, tunggu aku dulu. Iya, biar dia main dulu gitu. Aku tenang dong kan di lokasi, aku lagi syuting. Ya udah aku telepon dia, anak-anak ngapain lagi main, masih ada suaranya. Oh ya udah aku telepon terus. Karena aku sama Dante misah gitu aja, aku pasti teleponin orang itu tiap menit gitu. Kamu cukup protektif berarti ya? Cukup, dan kemarin akhirnya terbongkar kan di persidangan. Aku nelpon dia tuh berapa menit sekali, nanya kondisi. Karena handphone aku disita. Jadi kebuka semuanya, chat aku apa. Nah, hakimnya bilang, Tamara selalu menanyakan Dante lagi ngapain, tapi tidak dijawab sama terdakwa. Gitu. Kemudian? Terus nggak taunya dia nanya kacamata renang. Ya aku emang nggak bawa. Yaudah aku gojekin kemana? Gojekin aja ke kolam renang Palem. Yang ke tempat kejadian. Oh ya udah oke, aku gojekin ke sana. Udah mau renang sekarang? Enggak, belum, kata dia gitu. Ya udah aku telepon lagi nih Kak. Aku bilang aku udah kelar, aku kemana? Oh aku chat, aku udah selesai nih. Aku harus kemana? Ke rumah aja. Pikiran aku mereka tuh masih di rumah loh Kak. Karena dia bilang ke rumah aja.
Oh ya udah oke, aku OTW rumah dia. Di tol Becakayu dia ngabarin Dante lagi tenggelam. Coba Kak, gimana aku nggak shock? Orang dia nyuruh aku ke rumah, kok tiba-tiba dia lagi di kolam tenggelam. Oke. Itu mulai kayak, loh kapan berangkatnya? Oke. Gitu. Terus kemudian kamu? Aku nggak keburu ke sana, udah dibawa ke rumah sakit. Jadi aku ke rumah sakit. Udah flat di sana Kak. Oh. Udah flat. Jadi ternyata renangnya dari jam 3. Jam 3 lewat berapa gitu. Berarti ada yang ditutupi. Nah itulah makanya terbongkarnya di penyidikan. Di penyidikan itu terbongkarlah satu-satu pelan-pelan. Di situ makanya netizen kayak geramnya, kenapa sekarang baru berubah? Kenapa nggak dari awal? Kita kan yang dari awal kan ikutinnya pelan-pelan ya, nggak dari awal ketahuan gitu kan. Iya. Berarti kan, awalnya kamu belum tahu ya? Enggak, aku denial sih awalnya. Kamu denialnya apa? Percaya aja omongan dia tenggelam. Dia bilang apa emang? Tenggelam aja udah gitu? Pas saya tenggelam, aku lagi latihan renang. Dia sampai praktekin bolak-balik sama itu anaknya. Gini, bolak-balik. Masuk ke belakang dan saya tenggelam. Dari megang tangan gini kepleset kayaknya ke bawah. Dia ngomong gitu. Terus dia nggak lihat ceritanya? Iya, jadi pas dia nengok udah nggak pegangan, udah tenggelam. Kayak gitu. Terus pas itu kan di rumah sakit kan? Di rumah sakit pas kan? Di IGD awal itu. Buat nenangin kamu kan? Sembari nangis gak dia gitu-gitu? Enggak, dia sembari panik aja. Tapi aku cuma bilang handphone aku kasih ke dia, telepon Anggir. Telepon bapaknya, diambil ke handphoneku. Makanya aku kira Anggir udah ditelepon. Nggak taunya Anggir nggak ditelepon sama dia. Oke. Kemudian kamu untuk sementara kamu percaya itu kan? Percaya karena kita masih kalut ya Kak, masih kayak udah deh nanti aja ngomongin itu nanti aja ya gitu-gitu. Nangis lah dan lain-lain tuh ya. Iya, yang penting aku sama Dante dulu nih malam terakhir aku sama dia. Aku mau fokus sama Dante. Oh, kamu sempat ada momen sama Dante di situ? Ya pokoknya dari rumah sakit itu aku nggak percaya, aku bawa ke rumah sakit lain yang lebih besar. Aku tuh kayak ini rumah sakit kecil pasti nggak alatnya nggak bagus atau gimana. Mamaku datang, aku langsung ke Jatinegara. Minta dicek lagi ternyata udah flat nggak ada. Bener-bener emang katanya udah 1 jam lalu apa gimana nih udah biru soalnya udah badannya katanya. Meninggalnya udah 1 jam yang lalu. Iya airnya juga udah habis, udah disedot mungkin ya, udah ditarik pas di rumah sakit pertama mungkin. Oke, Dani. Kemudian keputusan apa yang kamu ambil berikutnya setelah itu? Keputusannya karena awal-awal tuh banyak yang datang ke rumah, orang kolam, banyak yang hubungin juga katanya saksi ada di kolam. Oke. Ini nggak wajar. Bilang begitu? Iya, tapi kan orang yang DM aku itu aku nggak percaya juga Kak sama mereka. Kayak bisa aja dia orang-orang palsu yang aku jadi saksi. Pikiran aku gitu tuh. Oke. Tapi ada orang kolam datang. Itu yang bikin aku kayak, kayaknya aku harus lapor. Makanya aku langsung malam itu juga aku hubungin lawyer. Manajer aku dulu, tolong cariin aku lawyer dong. Ini dapatlah Bang Sandi. Oke. Sebenarnya terus besoknya aku langsung urusin hari keberapa ya? Pokoknya aku inget banget hari Rabu. Kejadian tuh hari Sabtu. Rabu aku ke Polda. Oke, kamu melaporkan. Aku sebelumnya Selasa dulu tuh ke Polres dulu Jaktim. Tapi belum dibuka CCTV-nya, katanya masih apalah banyak ininya. Akhirnya Bang Sandi bilang kita ke Polda aja. Oke. Konsul dulu di Polda, konsul. CCTV-nya ditarik dari Polres. Barulah mulai di situ Kak. Tapi aku belum bawa media tuh di situ. Karena aku tahu sifatnya Arfadi kan, aku takut dia kabur. Oke. Makanya orang ngiranya aku diem aja. Diam-diam nih ceritanya. Iya, padahal aku tuh udah bilang sama Bang Sandi, kita nggak usah bawa media karena ini orang bisa kabur. Takut dia tahu ya? Dia pinter gitu. Aku masih ladenin chat dia juga sengaja. Oh, jadi kamu bermain dua sisi. Aku sengaja. Aku balas pun aku kasih tahu polisi. Ini aku balas gini kali ya. Kita di situ balasnya di Polda Kak. Jadi kamu diam-diam melakukan pelaporan. Tapi satu sisi kamu di depan dia kayak tidak ada masalah. Ya, dia sampai ngomong aku dipanggil polisi. Oh dari mana? Siapa yang lapor? Aku yang gitu-gitu. Kalau misalkan itu. Nah di situ yang Angger ngira aku tuh nggak laporin dia apa-apa. Angger ke Polda baru hari apanya? Sabtu kalau nggak salah. Makanya kamu nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Iya karena takutnya Angger cuap-cuap ngasih tahu media gitu loh. Yang aku takutin nih orang kabur deh gitu doang. Oke, udah nih sama polisi kan. Polisi. Angger kesana akhirnya. Bawa media rame. Makanya di situ dia baru tahu dia laporin ke Polda. Terus kemudian dia kan tahu nih. Tapi CCTV udah ditarik? Udah. Hari aku datang langsung ditarik ke Polda. Untungnya Kak udah nggak di Jaktim. Jadi langsung di Polda. Pertanyaannya kenapa dia nggak sempet hapus ya? Oh karena orang kolam nggak ngasih. Selain aku yang udah chat orang kolam. Jangan ada yang boleh buka CCTV selain keluarga. Oh kamu udah? Aku udah chat langsung orang kolamnya. Dia takut juga? Aku minta bikinin surat juga sama dia. Oh dia di rumah. Iya takut. Dia di rumah aku bikinin surat tanda tangan. Jadi nggak boleh ada yang buka selain keluarga, aku udah bilang gitu. Oke. Karena ada yang ngaku-ngaku jadi keluarga aku dan itu temannya dia. Oke. Gitu. Kemudian kan barang bukti kamu dibawa ke polisi, kemudian kamu lihat CCTV kan? CCTV ya. Penyidikan, pas penyidikan. Pas kamu awal lihat belum mau lihat dulu pas awal. Oh kamu belum melihat, tapi polisi udah menginformasikan? Udah ada, tinggal mau lihat gak?
Bilang, nggak bisa deh, nggak bisa sekarang. Tapi polisi udah memberitahu bahwa ini dibunuh. Ya, belum, karena belum proses kan. Baru dia bilang, ini ditarik loh. Masa sih? Iya mau lihat nggak? Lihat dulu deh, supaya lancar nih penyidikannya. Nanti deh, belum siap Kak. Baru yang lihat manajer aku dulu, kuasa hukum aku dulu yang lihat. Aku lihatnya pas penyidikan, karena harus lihat. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Dan akhirnya tersebar ya? Itu tersebarnya udah rilis, udah penyidikan. Udah penyidikan. Cuma ya itu nggak ada apa-apanya. Cuma yang pas bagian itu cuma penting. sebagian? Sebagian. CCTV-nya itu ternyata, kalau yang fullnya kan 2 jam. 2 jam, dari jam 3 ternyata dalam situ Kak. Jadi makanya itu yang bikin aku kaget. Jam 3 lewat lah, setengah 4 mungkin ya. 2 jam ini berenang? Full CCTV maksudnya. Iya. Renangnya sih nggak 2 jam. Mungkin dalam situ dia 1 jam kali ya, di kolam besar. Terus itu kan aku lihat, maaf ya. Berapa kali ya Kak, aku lupa lagi. Aku lihat tuh kayak ditekan ya. Iya itu kemarin. Pas di situ aja kejadiannya? Ya pokoknya kejadian itu ya di kolam besar itu. Tapi usaha yang dia lakukan itu pas yang bagian itu aja? Iya, makanya cuma disebar yang itu. Oh, tapi ada usaha lain di... Nggak ada. Oh, cuma yang di kolam besar itu. Oke, dan disitulah akhirnya, mohon maaf Danti, akhirnya berpulang gitu. Iya. Pas kamu lihat pertama, apa yang lemes Kak, aku sampai lemes banget. Sampai nggak bisa berdiri Kak dari kursi. Udah lemes itu di situ. Dan pas aku nonton itu, siangnya rilis CCTV itu kan. Udah, jadinya kalut. Kalut. Cuma ada orang yang sempat bilang kalau kamu tuh kesana nggak ada ekspresi. Iya itu. Itu banyak pas kejadian apa ya? Banyak pakar-pakar ahli. Pas berita dukanya keluar, kamu katanya nggak ada ekspresi. Karena yang keluar itu berita 7 harian, bukan awal. Jadi pas awal aku nggak terima media. Jadi pas udah lewat 7 hari. Pas 7 harian baru pada datang lah itu. Nah itu awal aku. Jadi selama 7 hari tuh aku udah benar-benar tidur di ruang tamu, nggak bisa makan, nggak bisa minum kan Kak. Iya. 7 hari mamaku bilang, nanti teman kamu datang, udahlah mandi lah apa gitu. Aku mandi lah, aku nyatok. Mau 7 harian kan. Nah temanku ada foto bareng. Diedit pakai Remini ceritanya. Dikiranya aku makeup, padahal aku cuma pakai alis sama bulu mata doang, nggak ada makeup. Cuma karena pakai Remini itu kayak, kan tahu sendiri ya Kak, Remini, Remincong itu jadi kayak cantik. Iya. Masih sempet ya bilang Remincong. Iya Kak, gara-gara itu aku dihujat. Wah parah gara-gara Remini. Itu ya, apalagi namanya? Padahal mereka nggak tahu kalau nggak bisa makan Kak itu. Sampai dikasih Indomie depan aku aja nggak bisa makan. Gitu loh. Itu yang menimbulkan persepsi bahwa kamu terlibat dalam membunuh sebenarnya karena aku ke sendiri. Kolam itu, karena aku ke kolam tanggal 22. Itu yang bikin orang tuh nyocok-nyocokin, cocokologinya. Aku ngapain ke kolam itu? Nah aku nih orangnya bersihan Kak. Jadi dia kan ngomong ada kolam waterboom nih di Pondok Kelapa, aku nggak percaya. Masa ada waterboom bagus di sini? Ada kok ada. Dia bawa aku ke situ buat lihat. Jadi kayak survei? Iya, dia tuh mau ngasih tau aku dulu, ini ada poolnya bagus kok, gitu. Oh, jadi kayak dia berdua sama si cowok itu? Iya, jadi orang ngira aku survei nih. Survei mau melakukan pembunuhan. Untungnya apa Kak? Alhamdulillahnya, di situ kan ada penjaga kolam. Aku nanya sama si bapak itu, ini kenapa Pak airnya hijau, kotor nggak pernah dicuci ya? Aku nanya gitu. Nggak Bu, ini karena habis weekend kita belum kuras. Oh ya udah oke. Untungnya ada dia Kak, jadi kemarin dia dipanggil juga di polisi. Sebagai saksi? Iya sebagai saksi, aku ngapain ke situ. Dia bilang ya ibunya nanya kenapa kolamnya kotor. Itu bantu aku juga sih. Karena kan aku juga ketahuan di CCTV kan, tanggal 22 datang ke situ. Makanya kan aku juga diperiksa. Iya soalnya aku sempat lihat waktu itu, kenapa jadi si Tamara ini jadi berkomplot. Tapi apakah jangan-jangan benar asuransi lah katanya. Iya, arahnya ke sana. Aneh banget asuransi jiwa itu kan. Kita bikinin buat anak ya Kak, kalau kita yang meninggal baru itu cair gitu. Iya, kebalik kan ya. Kebalik, kalau Dante yang meninggal ya asuransinya mati, bukannya cair. Aku malah ganti ahli waris, jadi bukan buat Dante gitu. Nah setelah akhirnya kamu melihat CCTV, kemudian dirilis, akhirnya kamu bicara dong sama siapa namanya cowoknya? Yang diduga. Yang diduga udah nggak ditemuin di situ. Udah nggak? Udah nggak ditemuin lagi, tapi waktu dia ditangkap Polda udah nggak bisa ketemu, handphonenya udah disita juga kan. Nggak ada dengan marah-marah konfrontir dulu? Nggak ada, karena sengaja takutnya aku teremosi apa gimana, jadi nggak ditemuin. Nggak ada kita putus gitu, nggak ada lagi? Nggak ada. Tapi itu ya. Itu udah putus sendiri ya ibaratnya. Udah banget. Nah gantian lah keluarganya yang masuk. Nah coba cerita ini, bagaimana ini? Seru juga nih aku lihat.
Ditangkap nih, ternyata pasalnya disebutnya ada 359, 338, 340. Ada 3 pasal. Sama satu lagi aku lupa apa ya kan. Oke. Yang perlindungan anak, 76 apalah gitu. Oke. Nah keluarga nggak terima, Oke. di situ keluarganya nyalain aku. Mm-mm. Lo kan tahu abang Pandi baik, kenapa nuduh jadi pembunuh apa? Ya aku bingung ya, nilai kan bukan aku ya. Iya. Tapi polisi dan penyidikan dan saksi-saksi yang ada di situ. Ini keluarga nyalain aku. Jadi seolah-olah ini aku yang jahat, aku yang bikin dia jadi masuk penjara, yang dibilang pembunuh itu gara-gara aku. Sampai di persidangan yang kemarin Sampai kan? sampai terakhir Kak. Iya. Masih kalau aku keluar lo tahu itu baik, kenapa? Masih gitu-gitu. Masih Kak kayak gitu. Terus kamu difoto. Itu aku lagi duduk kan di belakang, terus dia foto gini Iya, di aku grup lihat, WhatsApp. Aku lihat, itu grup WhatsApp. Dia foto, makanya sekali 2 kali aku diem deh. Sering-sering foto di Zoom begitu ya aku marah dong Kak, digituin. Ngapain orang lagi fokus lihat sidang kok di foto-foto? Itu siapanya ya? Itu tantenya. Jadi kalian tidak ada menyelesaikan masalah antara kamu dan keluarganya, itu nggak selesai? Nggak, di awal mungkin. Di awal emang dia ngajak ketemu sama keluarga, cuma aku Ada. nggak mau. Oke. Karena aku udah tahu posisinya di situ. Posisinya apa? Posisi yang aku udah laporin itu. Kira-kira kalau mau diajak ketemu kamu Enggak, aku udah takutnya apa? laporin kan. Nah dia kan nggak tahu aku udah laporin. Makanya dia ngajak ketemu, mungkin mau minta baikan atau gimana. Mungkin ya minta maaf atau apa. Oh, kamu menghindari intervensi. Menghindari. Daripada ntar aku ketemu makin panjang, Oke. proses polisi udah jalan nih sebenarnya. Oke. Berjalanlah proses Udah polisi. jalan. Dia sebenarnya. ditangkap lah, ya Iya, kan? ditangkap nih Oke. akhirnya. Drama apa lagi yang terjadi dalam hal itu? Ya keluarganya Kak masih chat aku, jelek-jelekin aku semua. Persidangan aja kemarin jelek-jelekin aku. Nih Tamara tuh yang suka nitipin anak aku, padahal nggak pernah nitipin anakku ke dia. Oh, ini cara perangnya ya, bermain Dan di yang aku pikir Kak, psikologi. kayaknya memang si keluarganya juga nggak tahu apa-apa karena dia sama keluarganya nggak sedekat itu, rumah pun pisah. Anaknya juga nggak tinggal sama dia. Tapi dia sekarang bikin image seolah-olah dia nih bapak yang sama anaknya tinggal berdua. Anak gue kasihan nih kalau gue dihukum mati atau seumur hidup gitu. Iya, paham. Itu pembelaan dia Dan kan. keluarganya juga nggak ada yang tahu itu keluarga dari daerah mana juga aku nggak tahu Kak. Iya. Dari Poso katanya baru datang ke Jakarta untuk belain. Nggak pernah aku lihat muka-mukanya. Nah, kamu kenal si terdakwa ini awal mulanya itu bagaimana? Di bola, Jakarta 69. Pacaran berapa lama? Pacaran April 2000 berapa ya? Nah, Lupa lagi. selang dari 2 tahun. Oh, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Everything okay? Enggak sih sebenarnya. Akunya aja nih, udah tahu toksik masih jalan. Toxic gimana? Toksik parah sebenarnya Kak. Parah sebenarnya. Enggak. Toksiknya. Udah main tangan lah kasar. Oh. Cuma ya gitu akunya juga kadang kebawa, dia minta maaf aku maafin lagi. Karena ntar kalau udah kasar nih, malah hari ini kasar, besok tuh udah kayak orang yang beda gitu loh Kak. Kayak udah baik. Kamu emang sering begitu? Enggak, baru kali ini sama dia Kak. Baru kali ini dapat orang toksik nih, baru kali Tapi ini. kok kamu bisa ke bawah arus? Itu dia yang aku bodohnya nggak ngerti nih. Aku juga nggak tahu. Apa Kalau yang nggak ada kejadian ini mungkin aku masih berlanjut Kak sama dia. Udah Apa- putus berapa kali? Udah putus nyambung? Putus nyambungnya udah berkali-kali. Kalau putus nyambung, siapa yang minta nyambung? Ya kadang aku, kadang dia, kadang aku, kadang dia. Tukeran aja. Oh, jadi kayak bucin berdua gitu? Nggak tahu ya, aneh lah pokoknya. Udah digugurkan parah kan, injek diapain udah parah. Parah. Akhirnya aku kemarin cerita ke polisi, aku ceritain, fotonya aku tunjukin. Oh, Untungnya aku kamu punya ada foto. barang bukti Untungnya ada juga. foto, cuma aku nggak ada visum. Iya. Adanya Karena kamu kan foto. tidak ada mau ngarah laporin dia masalah itu. Tapi aku kan? ada foto untungnya gitu sih. Apa yang kau cintai dari orang itu? Nggak tahu Kak, itu dia. Sering banget gue dengar cerita-cerita begini kalau masih Emang muda. yang toksik emang susah gitu. Kak, keluarnya ya nggak Kak? Kadang-kadang gini ya, orang-orang dengan hubungan toksik ini kayak seperti candu. Iya Jadi- itu. Bener kan ya? Iya, bener. Jadi kayak guilty pleasure. Iya. Jadi kayak nggak suka tapi demen juga Iya, gitu ya. iya, Ada kayak iya. begitu-gitunya ya. Gitu, ya iya sih, kayak gitu bener. Oke. Udah tahu toksik masih dijalanin Oke. gitu sih. Tapi kamu tidak menyangka hubungan yang kamu sudah prediksi ini sudah tidak sehat mengarah kepada korban. Iya, karena dia anakmu baik sendiri. banget sama anak tuh baik banget. Kamu melihatnya kalau sama anak-anak baik? Baik, karena dia kan anaknya hak asuhnya ke dia. Iya. Dia tuh sama anak-anak kayaknya care gitu loh. Kamu lihatnya begitu. Lihatnya gitu. Anaknya dia, kalau sama anaknya dia Ya, kayak- sama, dia nggak kayak- pernah main tangan sama anaknya. Nggak pernah. Oh, Baik banget sama anak gitu. Makanya Oke. aku nggak nyangka sampai ke sana Iya sih. gitu. Terus kemudian akhirnya keterangan dari dia waktu itu, atau mungkin dia pernah ngomong ke kamu langsung, kenapa dia melakukan hal itu? Dia nggak ngaku sampai sekarang, sidang kemarin juga nggak ngakuin. Hah? Jadi persidangan pembelaan dia apa? Dia lagi melatih renang, katanya itu hal yang wajar. Dia bilang itu latihan pernafasan supaya Dante kuat, kata dia gitu.
Dante kuat. Supaya kuat. Tapi kan untungnya ada ahli renang yang datang. Ahli bilang itu untuk profesional diver tuh. Yang berapa 54 detik ya. Itu profesional diver aja ya gimana ya nggak kuat kadang-kadang gitu. Dante masih umur berapa? 6 tahun. Baru 6 tahun. Tapi tunggu. Pertanyaannya adalah, ada nggak tendensi di situ dia sedang melatih pernapasan tahan napasnya si Dante? Nah, menurut orang-orang yang ada di situ nggak ada. Menurut saksi ya, karena kan aku nggak ada di situ nih. Dari video? Dari video juga kan kayaknya dipaksa kan. Dipaksa masuk gitu kan, dipaksa. Tapi pengulangan nggak? Pengulangan, makanya pertama berapa detik, nanti berapa detik. Akhirnya yang terakhir 54. Dan menurut ahli itu nggak wajar. Ahli renang. Kan kalau latihan gitu kan dia nengok kanan kiri nih. Yang ada dia nengok kan. Kemarin di persidangan alibinya karena dia dengar suara peluit katanya. Peluit pelatih renang. Jadi dia nyari di mana tuh suara peluitnya katanya gitu. Emang kan ada tuh pelatih renang di pojok kalau satunya. Katanya karena dengar itu dia nyari katanya. Ngapain juga dia nyari? Ngapain dia nyari ya? Peluit dari mana juga? Iya sih. Alibinya dia itu kemarin di persidangan. Berarti sampai sekarang sampai tidak? Sekarang dia dan keluarganya dan teman-temannya ngaku enggak kok, orang Tamara masih baik kok pas awal-awal gitu. Perkiraan ya, belum tentu benar ya. Menurut kamu kenapa dia melakukan itu? Nah itu sampai sekarang yang kita masih cari kan sebenarnya motifnya apa sih? Kamu kan jalanin hubungan ya? Itulah, karena nggak kebaca di aku. Makanya pas aku diperiksa juga aku bingung banget. Kemarahan dia kepada kamu? Karena lagi baik-baik aja bulan itu. Oh baik-baik aja? Bulan itu lagi baik-baik aja. Tidak ada hal-hal yang konflik, toksik dan lain-lain? Nggak ada, cuma emang ya berapa bulan sekali adalah konfliknya. Cuma bulan itu lagi baik-baik aja. Masalah dia dengan orang lain? Nah itu yang aku nggak tahu ada masalah apa nggak dia di luar. Akhir-akhir ini ya, ke belakang itu maksudnya. Oh, dia kerja apa sih, mohon maaf? Nah itulah Kak, ini ketipu lagi nih. Kan dia ngakunya batu bara sama aku. Sama teman-teman juga. Batu bara Kak ngomongnya. Di penyidikan terbukalah. Dia nggak kerja, nggak ada kerjaan. Hah? Nggak ada kerjaan. Pengangguran gitu maksudnya? Pengangguran dapat duit dari bapaknya. Malah dia ngakunya jadi usaha angkutan umum katanya. Aku nggak pernah tahu tuh usaha apa lagi. Jadi kamu selama itu taunya dia pengusaha batu bara? Iya, sama itu. Sampai kemarin masalah pun aku masih bilang penyidikan kerjaan dia apa? Batu bara. Oke, kantornya di sini aku sebutin kantornya. Gak ada itu kantor Kak. Tapi kamu nggak pernah ke kantornya? Nah. Tapi kamu nggak pernah lihat dia berangkat kerja? Nah nggak pernah juga. Tapi kalau pulang kerja dia selalu ketemu aku di sensi nih. Baru pulang kantor, baju rapi. Kayak ngantor gimana sih Kak, orang kantoran. Iya. Ya aku percaya aja dia pulang kerja. 2 tahun loh. Iya bodoh kan, makanya aku tuh udah. Tamara lu kemana aja tahu, itu Kak. Aku kayaknya didukunin deh Kak. Sih nggak tahu juga sih. Supirnya malah lebih lucu lagi jadi saksi. Ditanya kerjaan bapak apa? Anggota DPR RI coba Kak. Itu supirnya ngomong ada tuh di penyidikan. Itu ketawa semua Kak pas persidangan. Jadi nggak sinkron ya? Nggak sinkron. Supirnya sendiri aja ditipu. Bilangnya anggota DPR. Tapi terlihat berduit dia? Biasa-biasa aja juga Kak. Gak yang hedon-hedon banget gitu. Kalau batu bara kan ya harusnya berduit ya. Iya, harusnya berduit, harusnya. Iya. Biasa-biasa juga. Biasa-biasa aja? Ya selayaknya orang biasa aja sih. Berduit enggak berduit juga enggak gitu. Gak pernah yang belanjain aku nih duit buat lo 100 juta gitu misalkan per bulan. Enggak, aku gak pernah terima apapun dari dia untungnya. Iya, karena kamu bisa dituduh. Keluarganya kan, iya. Nah yang aku gak terima pengacara dia bilang aku butuh duitnya Arfandi. Ada tuh pengacaranya preskon ngomong gitu. Iya, digoreng ke sana kan? Iya, katanya karena Tamara ini cuma figuran, kerjaannya, honornya kecil, butuh uang dari Arfandi gitu. Oh, kamu digoreng ke situ? Iya, padahal ya ampun Kak, ada juga uang aku Kak dihabisin sama dia. Bukan aja nih, uang aku yang habis sama dia Kak. Kartu aku ini pakai sama dia, pergi-pergi gitu pakai kartu aku. Itu yang pengacaranya dan keluarganya nggak tahu. Enak tapi, pacaran sama kamu tapi ya? Enggak, aku udah mau berubah sekarang. Kamu ngapain aja dalam hidup ini? Kamu nggak ada pembimbing? Nggak tahu Kak, aku makanya. Itu tuh asisten aku yang tahu tuh Kak. Asisten betul nggak nih omongannya? Sampai aku udah matiin kartu kredit Kak, karena pas cair aku sadar kok dipakein mulu ya, aku matiin akhirnya. Aku matiin. Waduh. Nah itulah di situ aku akhirnya cerita ke penyidik, aku buka semua, makanya keluarlah ini gitu. Oke. Tapi kan nggak dibuka di media, nggak dibuka juga di keluarganya. Iya. Jadi kan setelah udah proses persidangan ini ada nggak berusaha dari si terdakwa ini untuk berkomunikasi sama kamu? Nggak ada, malah gosipnya katanya menurut teman-teman yang jenguk dia, katanya sekarang dia benci banget sama aku karena aku udah bikin dia kayak gitu.
Lah anakmu bagaimana? Nah itu, dia udah ngata-ngatain aku, perek apa segala macem deh pokoknya. Bilangin tuh ya Mas Tamara, yang gitu-gitu dia katanya. Malah ngamuk gitu. Ngamuk. Katanya ya, menurut yang jenguk ya, aku juga nggak tahu bener apa enggak. Tapi dia nggak ada kondisi kejiwaan kah? Nah enggak, katanya sehat kemarin di tes di sana. Dites ya? Dites kan, awal-awal kan aku dites juga. Iya. Dia dites sehat sih katanya. Jadi pembelaan dia selama persidangan yang hampir 9 Intinya, bulan ini dia cuma satu apa? pembelaannya dia. Saya lagi melatih renang, udah itu doang pembelaannya. Melatih renang dan dia bawa saksi yang meringankan. 5 orang. Itu awalnya termasuk aku loh Kak. Gila nggak dia? Dia jadiin kamu saksi? Dia jadiin aku apa? AD charge ya? AD charge atau apa sih? Saksi yang meringankan itu loh. Dia masukin aku sama mama aku. Hah? Nah makanya mamaku nolak. Kalau aku terima. Tapi aku malah beratin dia. Aku bilang gimana dia orangnya? Suka mukulin aku kayak gitu-gitu. Jadi bukannya ringan jadi memperberat dia. Akhirnya aku dicabut dari situ. Diganti yang lain. Pengacara gimana sih strateginya? Karena si Arfani katanya masih percaya aku nih orang baik. Yang akan nutupin kesalahannya dia mungkin ya. Jadi dia jadiin aku saksi yang meringankan. Gimana aku nggak dihujat satu dunia tuh kan nanti jadi saksi yang meringankan di persidangan Iya, dia. itu kan jadi pertanyaan netizen gitu ya loh. Iyalah, makanya mamaku mundur nggak mau. Terus kalau aku iyain tapi karena hasilnya seperti itu mungkin ya. Jadi aku dicoret. Oh, kamu diganti. sengaja iyain? Aku sengaja iyain buat memperjelek dia. Jadi memperburuk gimana dia orangnya gitu. gini. Pernah diapain aja dipukulin apa gitu. Aku Dan terbukanya di situ. Iya, jadi dia baru kesel banget sama aku di situ. Dia benci banget langsung sama aku di situ. Mungkin dia maunya berharap, iya Arfandi orangnya baik gitu. Bagaimana caranya dari seorang ibu yang baru kehilangan anak? Apa dia yang jadiin aku saksi yang meringankan. Bingung banget kan? Engger sendiri ada sempat ini nggak mau coba kontak terdakwa atau keluarganya? Nah aku nggak tahu, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya? Karena udah proses polisi kan kita disuruhnya ikut penyidikan aja udah anteng disuruh gitu. Tapi pas proses persidangan Engger datang juga? Sempat datang berapa kali. Berantem juga pernah. Ribut juga? Ribut sama adeknya. Adeknya karena siapa? adeknya itu DM dia. Adeknya si terdakwa. Cewek cowok. DM dia kayak ngomong apa ya. Adeknya tuh parah sih ngata-ngatainnya. Wih? Ngata-ngatain Angger sama Dante. Ngatain apa? Gue akan berjuang untuk abang gue gitu. Oke, itu nggak apa-apa. Ada yang kasar-kasarnya juga kalau nggak salah. Kalau berjuang oke lah, itu hak dia. Nih, yang bikin... Ini adanya DM ini ke Angger. Tim YA itu tim Yuda Arfandi. Oh ini dia tulis ini. Dia tim YA gue tadi gitu. Tim... Gimana Angger gak emosi Kak digituin? Oh iya bukan cuma Engger doang emosi, kita juga emosi kalau lihat begini kondisinya kan kayak... Maksudnya kan kita korban. Iya, terus disikapi nama apa? Ketemu di persidangan. Oke, terus. Seru tuh, ribut di sana. Tapi nggak ada dokumentasi? Ada, tapi dipisahin sih. Sayangnya dipisahin. Coba diemin aja. Kan cowok sama cowok ini kan. Nggak ditayangin dokumentasi itu? Tayang banyak. Ada dia rame. Ada ya rame? Angger ribut ya, Angger ribut. Ributnya mulut? Awalnya mulut, tapi lama-lama udah kayak gini-gini, mulai gini. Tapi yang misahin banyak banget. Banyak banget yang misahin. Bacot-bacotan gitu? Awalnya ada kayaknya, karena aku nggak datang hari itu. Cuma nonton doang jadinya. Engger sabar masih? Berusaha sabar kayaknya, tapi banyak yang misahin sih. Karena banyak yang misahin, jadi... Itu akhirnya. Kalau jadi aku mau udah aku tembok pakai heels tuh kayaknya adiknya. Aduh sabar sekali kalau kau dan kalian keluar. Makanya aku selalu pengen ngelawan tapi ditahan terus. Kanan kiri depan belakang yang nahan aku Kak. Ibumu bilang apa ibumu? Nah, ya itu takut. Kan cucunya. Iya, mamaku udah nggak sabar sih makanya sering ribut juga kan. Abis ribut terakhir itu makanya mama juga nggak datang sampai sidang vonis. Terus hubungan kamu sama Engger sampai sekarang ini bagaimana? Iya baik-baik aja sih. Baik-baik. Tapi ini kan anak kalian bersama ya. Maksudnya biar gimana, aku nggak tahu nih. Apakah kamu sudah melewati masa-masa sedihmu atau belum, atau masih tersisa. Cuman orang tuh tidak, bingung sih ngelihat kamu. Kayak, are you okay with this? Gimana ya, tahu orang-orang deket ya kayaknya. Kalau aku tuh dibilangnya apa ya, sama psikolog sama psikiater, delay. Itu delay? Delay grieving. Oh. Baru-baru ini aku malah hancurnya Kak. Baru-baru ini. Baru habis kemarin bungkus sinetron aku itu. Baru berasa sedihnya. Baru berasa hilangnya. Hilangnya. Baru. Jadi kayak dari awal mungkin habis hilang, sibuk penyidikan. Kan panjang banget ya penyidikan tuh tiap hari hampir ke bolak-balik kantor polisi. Terus dapat syuting, stripping, akhirnya sibuk pulang pagi, berangkat pagi apa. Kemarin bungkus, terus sidang juga kelar bersamaan kan? Baru di situ Kak, baru tuh. Akhirnya dari yang psikolog sekarang udah naik ke psikiater.
hal yang paling kamu, ya kan sekarang baru delay nih kan ya, Iya. yang keingat kalau tentang Dante. Banyak di rumah lah, terutama di rumah. Makanya sempat sekarang di rumah teman aku ini jaga tiap malam. Ganti-gantian. Malam ini sama siapa, besok sama siapa. Jadi nggak boleh sendiri. Kenapa emang kalau sendiri? Ya kemarin aku udah parah banget Kak di rumah. Kenapa ini? Pas inget Dante tuh langsung parah tuh. Tahu nih. Ngapa- Asisten aku yang tahu deh. Ngapain Mbak? Sampai aku akhirnya seminggu nggak di rumah dulu. Iya udah separah itu Kak. Jadi delay. Serius lu mau lompat dari lantai Iya dua? maunya nyusul Dante aja pikiran dari kemarin. Pikirannya pendek. Itu belum sidang vonis tuh. Udah, tapi yang lain tenang, ntar lagi tanggal 4 udah nguatinnya kayak gitu. Aku tapi mutusin aku kayaknya nggak di rumah dulu deh. Ya seminggu aku kemarin nggak di rumah. Kita nginep hotel dulu seminggu kemarin. Jadi kamu tuntut dia itu JPU-nya hukuman mati. JPU-nya hukuman mati. Mm-mm. Terus kemudian sidang menyatakan ketok Ya, palu ketok palu bersalah 340. 340. Iya, berencana. Berencana 20 tahun tapi. 20 tahun. Dan katanya kamu tidak puas. Dianya langsung banding soalnya. Hah? Hitungan detik dia langsung angkat tangan saya banding. Oke. Padahal kan hakim bilang diskusi dulu sama lawyer. Enggak, dia langsung angkat tangan Kak, banding. Oh, bukan kamu. Bukan. Dia duluan, makanya itu aku kecewanya di situ. Harusnya kita dong yang banding, karena kan JPU tuntutnya mati. Paling nggak seumur hidup lah hukumannya. Ini malah dia yang banding. Tapi kamu kepengen dia mati. Ya pengennya sih itu. Karena kan ya biar sebanding ya. Tapi kan dituntut 20 tahun juga kemarin sebenarnya aku udah terima-terima aja. Tapi karena dia banding, itu yang bikin aku kayak, wow gila ya nih orang udah 20 tahun pakai banding. Pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari ini semua? Pelajarannya kalau udah toksik jangan dilanjutin sih. Itu yang paling penting ini. Itu antara karena udah semua. toksik banget sebenarnya. Oke, berarti parah. ini akan berlanjut ke medan perang berikutnya. Iya, itulah yang aku kira udah selesai, ternyata masih panjang proses. Ini kan dari tadi kita ngobrol nih, aku tidak menemukan titik di mana kamu itu bermain di area emosional. Aku kok rame gini Kak, makanya aku tuh selalu kebantu kalau rame. Aku makanya rumah nggak boleh sepi sekarang. Gitu. Karena ini nih mungkin yang dimaksud orang ngelihat Kalau dia sendiri kayak nih Kak begini di ya. rumah, udah jadi kayak orang yang beda ya. Maksudnya jadi emang kata orang nih aku nggak bisa sendiri, kalau sendiri baru berasa, baru gimana gitu. Oh, jadi kamu kalau pulang itu Bisa kamu jadi orang gila Kak aku kalau kamu di ke rumah. tempatnya Tuh Dante. udah teriak-teriak Kak di rumah. Bener-bener barang habis Kak di rumah tuh sekarang kristal-kristal. Aku pecahin semua. Hancur sama aku di rumah. Udah yang semua aku tendang-tendangin. Apa bisa marah sendiri gitu. Itu marahnya itu. Makanya kata psikolognya kan 5 tahap. Apa denial, tawar-menawar. Denial, marah, tawar-menawar, depresi, baru penerimaan gitu. Iya, itu yang paling terakhir kan. Iya. Nah ini aku lagi yang Kamu di mana nih? depresi-depresinya. Marah nih. Marah dan depresi sebenarnya Kak. Karena aku bisa tiba-tiba lagi anteng gini lagi ngobrol sama mama. Tiba-tiba aku bisa aku pecahin ke itu gitu. Kok kayak orang gila ya? Kayak orang gila Maaf Kak. ya. Iya makanya aku akhirnya dibawa ke psikiater. Tawar-menawarnya udah lewat. Enggak juga, masih baru mulai nih sekarang. Makanya disebutnya delay. Tawar-menawar apa yang kamu mau? Gini kalau tawar-menawar tuh katanya pikiran. Aduh coba aku nggak gini, coba kemarin nggak gitu. Coba aku kemarin nggak ninggalin ya. Gitu. Nyalain diri sendiri. Iya itu, aku selalu nyalain diri sendiri aku sekarang. Kamu merasa yang paling bersalah di titik Aku mana? lah. Aku yang paling bersalah. Aku sekarang ngerasa ini salah aku pokoknya semua. Setelah ini semua udah selesai, ini anger ada nyalain kamu lagi nggak? Habis persidangan? Nggak ada sih untungnya. Kalian tidak bertemu, ngobrol? Belum. Ketemunya paling kalau di sidang ya. Ini ketemunya kalau di sidang. Belum ketemu yang berdua janjian ngobrol tuh belum ada. Kamu ngerasa bersalah juga sama anger? Ngerasa banget. Sekarang aku lagi merasa bersalah sama diri aku lah deh. Sekarang kamu lagi merasa. Kalau kamu pengen ngomong sama diri kamu sendiri gitu. Udah gue tolong gitu-gitu Kak. Aku juga kalau marah-marah kayak gitu. Kayak mau nyakitin diri aja. Kemarin tuh udahnya mau Oh lagi nyakitin. di tahap marah ini ya? Lagi di tahap aku mau nyakitin diri aku sendiri. Makanya kemarin dikasih syuting lagi tuh sama manajer aku. Syuting lagi deh gitu. Biar ke distract Biar ke ya? distract ya. Setelah habis marah-marah sama diri sendiri ini berarti masuk ke tahap Depresi. depresi atau sedih ya? Iya baru itu. Baru nanti penerimaan. Kalau anger sendiri sekarang posisinya kayak gimana? Kalau Aku jarang yang ngobrol soal itu ya. Jarang. Paling ngobrol soal sidang gimana kemarin ya gitu-gitu aja. kamu
udah nyampein sesuatu buat Enggar belum, kayak permintaan maaf or something? Belum. What are you going to say? Aku pernah minta maaf pas awal-awal banget, pas masih di rumah sakit. Maaf ya aku lalai ya kamu. Sesimpel itu aja. Iya, seperti itu. Karena kan kondisi kita emang gak baik ya waktu itu. Kamu umur berapa sekarang? 29. So, 29. pastinya kan masih ada next step in your life di mana kamu akan menikah lagi, melewati ini semua. Amin. Iya sih. Kamu bisa melewati itu? Nah itu nggak tahu. Sekarang kalau kenal orang kayaknya, agak-agak trauma ya Kak, bisa dibilang ya. Trauma apa? Takut gini lagi nih nanti, ini aja aku ketipu kan, takutnya gitu lagi gitu. Jadi kayak belum bisa nerima orang lain kayaknya. Kamu ada background problem yang belum selesai belum sih? Gak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kayak luka masa lalu, Nggak ada. background history Pacar family. pertama aku Angger, langsung nikahnya sama dia. Putus dari Angger, ketemunya ini. Gitu. Oh, sesingkat itu ya? Iya. Aku baru-baru pacaran tuh ya kuliah. Pacaran kuliah, lulus kuliah, nikah sama Angger. Punya anak, terus divorce. Habis divorce pacaran sama dia. Tapi kamu waktu sama Dante dulu, momen yang paling kamu ingat apa? Kamu pernah nggak misalnya marah sama Dante gitu? Pernah, dan itu yang aku kangenin sekarang. Marah Kak. Marah tuh beda ya, marahnya tuh yang paling aku kangenin kalau dia lagi main Roblox. Roblox. Oh iya, Roblox. Itu sih yang aku kangenin. Kenapa itu? Ya aku pasti marah kayak, aduh main HP terus. Itu yang kita kangenin loh Kak, jadi ibu gimana sih Kak? Marahin anak main HP terus tuh kan pasti, gimana ya? Kalau anak main HP mulu kan kita sebel ya. Tapi itu ternyata hal yang kita kangenin sekarang. Ya aku kangenin itu. Kalau di rumah nih masih ada handphone yang satunya lagi, handphone dia, aku buka wallpapernya, ada Roblox apa. Nyesel juga aku, harusnya aku gak usah marah-marah sama dia waktu itu, waktu dia main gitu. Sampai dia ngumpet-ngumpet kalau main Roblox tuh sampai di balik selimut ngumpet gitu. Biar aku gak tahu. Tapi kalau kamu nggak marah sama dia, kamu tidak akan ingat momen itu. Iya. Kan marahnya seorang ibu bukan marah untuk menyakiti dia kan. Tapi marah dalam bentuk sayang, didikan gitu. Padahal kamu udah punya banyak mimpi sama dia pasti. Ya iyalah pasti. Kamu harapannya Dante tuh bisa gede jadi apa gitu loh. Dia pengen jadi dokter. Dia tuh bangga banget sama dokter anaknya dia. Dokter Linius namanya. Jadi saksi juga kemarin di persidangan. Dia senang. Dia tuh selalu bangga sama dokter Linius. Kalau aku tanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter Linius. Sampai dia gambarin di rumah dokter Linius tuh ada di gambar-gambarnya dia. Dia pengen banget jadi dokter Linius. Mungkin sekarang dia sudah jadi dokter di sana. Ah, pasti. Dia pasti tenang di situ. Kamu yakinnya dia udah tenang sekarang? Yakinnya tenang. Karena sebelum dia meninggal, Kak, dia tuh 2 hari sebelumnya di sekolah tuh kan ada pelajaran yang kayak mau jadi apa kalau besar. Nah hari itu anehnya dia pakai baju pilot. Dia nggak pernah pakai baju pilot. Dia bilang, aku mau terbang yang tinggi. Kayak film Miracle in Cell No. 7 ya? Itu hari meninggalnya Sabtu, itu hari Kamisnya Kak. Dia ngomong Dan gitu? difoto sama Miss-nya juga pakai baju pilot. Dia ngomong gitu? I want to fly high Miss. Dia ngomong gitu. Itu Kamis. Ada fotonya Kak, masih aku simpen fotonya. Dan dia nggak pernah pakai baju-baju pilot gitu. Dia biasanya pakainya bajunya pemadam kebakaran, dokter. Baru hari Kamis itu dia pakai baju pilot. Dia bilang mau terbang tinggi. Pasti sebagai seorang ibu nggak akan pernah ringan sama sekali. Ini akan menghantui kamu seumur hidup kamu juga sih, walaupun gimana. Itulah, makanya aku bilang aku nggak mau pulang ke rumah. Karena di rumah tuh masih fotonya masih rapi banget, Kak, mainannya semuanya. Di ruang tamu, di kamar, di mana tuh masih banyak mainannya dia. Dan sampai sekarang aku belum mau tidur di kamar aku sama Dante. Dari awal kejadian sampai sekarang. Nggak kuat. Aku masih tidur di kamar mama. Nggak kuat ya pasti. Kira-kira if Dante will hear this, kita kan percaya dia ada di mana. Iya, aku selalu percaya. Itu Iya, yang aku percayain, aku percayanya dia selalu ikut sih. Iya. Kamu pengen ngomong apa ke Dante? Satu doang sih yang mau ngomongin. I miss you. Duh. Gitu doang, sedih banget ya. Karena cuma itu ya Kak, cuma kangen aja.
Aduh, ikutan sedih. Maaf ya. Enggak apa. Kok gue cengeng ya? Udah cukup kayaknya ya. Kita akhiri aja ini sebelum lebih jauh. Really sorry about Nggak everything. apa-apa.